Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai ancaman di dalam Indonesia ini. Nah, ancaman itu dibagi menjadi macam-macam. Namun, saya hanya ingin membahas dua saja, yaitu ancaman di bidang sosial budaya dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Baik, langsung saja kita memasuki ancaman yang pertama, yaitu ancaman di bidang sosial dan budaya. 1. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya yaitu suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah tertentu. Nah, ancaman di bidang ini dibedakan menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. 1. Ancaman dari dalam. Ancaman dari dalam ditimbulkan oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti premanisme, separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Ancaman dari luar. Adapun ancaman dari luar tentu sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. B. Munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi yang menyebabkan manusia melakukan tindakan sesuka dirinya, seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. C. Semakin menurunnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. D. Semakin memundurnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. E. Munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti memakai rok mini, lelaki memakai anting-anting, dan lain-lain. F. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak bermakna dan tidak ada, misalnya sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan lain sebagainya. 2. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Wujud ancaman di bidang pertahanan dan keamanan pada umumnya berupa ancaman militer. Nah, sedangkan apa yang dimaksud ancaman militer itu sendiri adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Yang pertama, agresi atau invasi. Kekuatan bersenjata dapat digunakan untuk melakukan agresi atau invasi. Suatu negara yang melakukan agresi terhadap negara lain adalah ancaman bagi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah. Terdapat beberapa bentuk agresi, mulai dari yang berskala paling kecil hingga skala terbesar. Invasi adalah bentuk agresi berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah negara lain. Di Indonesia pernah diinvasi 2 kali oleh Belanda yang ingin kembali menjajah, yaitu agresi militer pada tanggal 21 Juli 1947 sampai 6 Agustus 1947 dan agresi militer yaitu pada tanggal 19 Desember 1949. Pelanggaran wilayah. Pelanggaran wilayah merupakan suatu tindakan memasuki wilayah tanpa izin, baik pesawat terbang, tempur, maupun kapal-kapal perang. 3. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan merupakan proses cara perbuatan memberontak, penentangan terhadap kekuasaan yang sah. Vladimir Lenin mengatakan bahwa kaum Marxis dituduh sebagai blanquisme karena memperlakukan pemberontakan sebagai suatu. 4. Sabotase. Sabotase merupakan perusakan fasilitas militer berhubungan atau pengangkatan wilayah musuh oleh agen rahasia lawan atau kelompok gerakan perlawanan di bawah tanah. 5. Spionase merupakan penyelidikan rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi negara lain. Selanjutnya yaitu aksi teror bersenjata. Aksi teror bersenjata merupakan aksi yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme di dalam negeri atau luar negeri yang berskalasi tinggi sehingga bisa berbahaya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh aksi ini adalah aksi serangan Jakarta 2016. Yang ketujuh adalah ancaman terhadap udara dan laut.
Gangguan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah perairan dan wilayah udara terbentang luas menjadikan pelintasan transportasi dunia yang padat, baik transportasi maritim maupun dirgantara. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara. Itu tadi penjelasan materi mengenai ancaman di bidang sosial budaya dan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Saya mewakili dari kelompok 3 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.